Halo Unikers, jumpa lagi dengan saya tentu Arfan Unik dari Rumah Unik. Nah, kok aneh ya, sekarang ini ada apa ya di depan saya? Nah, di depan saya ini sebenarnya adalah mesin las, ya, mesin las. Tetapi jangan khawatir, karena mesin las ini biasanya kan butuh listrik yang apa ya? Yang gede banget. Gitu, listrik yang gede banget. Nah, dengan teknologi inverter dia bisa dengan listrik rumahan. Nah, untuk nanti demonya, karena kebetulan saya syuting ini malam, jadi nggak enak gitu kalau saya demo di luar. Nah, demonya nanti akan saya ambil dari cuplikan video saya yang lalu ya. Ingat, kita tolong bantu agar channel Rumah Unik ini tetap bisa menyajikan video-video yang bermanfaat. Tolong bantu untuk subscribe yang belum subscribe, di like videonya, di komen, tanya aja apa gitu yang mau ditanyakan ya. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak saya cari tahu. Oke? Dan jangan lupa pada saat subscribe ditekan tombol loncengnya biar kalau ada video baru dari Rumah Unik langsung ketahuan ya. Dan share lah kalau video ini bermanfaat, biar juga bisa bermanfaat buat orang lain. So, kita lanjut ya ke next step. Yang pertama saya mau jelasin itu kacamata ya, kacamata. Nah, ini karena pada saat kita ngelas itu lompatan apinya itu sangat terang, jadi kita perlu kacamata. Nah, kacamata seperti ini nanti pada saat kita mau mau menggunakan mesinnya, kita pakai, kita buka ini pada saat kita menyesuaikan tempatnya. Nah, pada saat mau ngelas kita tutup seperti ini, jadi hitam cahayanya. Nah, seperti ini nih, kelihatannya nanti akan hitam ya. Dan ini kayak topeng Power Rangers. Nah, ini malah lebih ini lagi karena langsung gelap aja. Nah, jadi pada saat kita ngelas sebaiknya di tempat yang terang supaya yang kita mau las itu kelihatan. Nah, jadi kita tutup pakai ini muka kita. Nah, yang ketiga untuk kacamata ada alternatifnya yang lain, yaitu kita pakai yang auto darken. Jadi otomatis dia menjadi gelap jika ada cahaya yang berlebihan masuk. Nah, selanjutnya kita butuh sarung tangan khusus las. Nah, ini tebal sekali, jadi ini untuk menahan panas juga bisa gitu loh. Walaupun tentunya tidak bisa juga ya kita ngelas tangan kita sendiri, enggak ya. Oke. Jadi nah ini memudahkan kita untuk ini memegang, jangan sampai yang ada panasnya itu terpegang langsung oleh kita seperti gitu, ataupun menghalangi dari percikan-percikan api ya. Itu juga ada sikat dan martil seperti ini. Gunanya apa? Nah, martil ini nanti untuk mengetok hasil lasan kita. Nah, katakanlah misalnya ini. Nah, kita sudah ngelas seperti ini misalnya. Nah, ada lasnya itu kita ketok begini. Oke? Nah, terus kita sikat-sikat. Ini apa gunanya? Untuk membersihkan dari sisa-sisa lasan. Jadi kita akan melihat hasil las kita nanti matang atau tidak, bagus atau tidak. Nah, inilah kawat lasnya. Ya, ini kawat lasnya yang mana nanti kita jepit di positifnya. Nah, kita menjepitnya begini caranya. Oke. Nah, ini nih. Nah, ini nanti kita saya peragakan nanti ya, tapi tidak dalam mengelas. Nah, kan saya lagi di dalam rumah di situ nih. Oke, pokoknya seperti itu. Nah, ukurannya sendiri ada macam-macam. Oke.
Nanti juga akan di video demonya juga akan dijelasin ukurannya 0,6, 0,8 dan sebagainya. Nah seperti ini, kita bisa beli satuan, bisa beli langsung banyak ya. Oke, nah kita lanjut ke mesin lasnya sendiri nih. Saya bawa contekan ya, nggak hafal gitu loh. Nah komponen mesin lasnya sendiri ini ada mesinnya seperti ini ya. Ini ada untuk colokan untuk arde dan ada colokan untuk positif. Nah ini daya listriknya 900 watt ya, jadi untuk listrik rumahan masih sangat bisa ya. 900 watt. Untuk voltasenya betul juga sama, voltase rumahan 220 volt satu fase. Nah itulah satu fase berarti listrik rumahan ya. Nah yang lain-lain sih frekuensi 50-60 Hz, untuk kapasitinya 3,8 kVA, current range-nya 20-120 ampere. Macam-macam dah. Pokoknya yang itu aja ditahu bahwa ini listriknya 900 watt, jadi bisa jalan dengan voltase 220, jadi bisa jalan di rumah. Di panel depan ini ada dua lubang plus minus, satu untuk arde, satu untuk plusnya, untuk kawat lasnya. Nah yang di sini ini ada puter-puteran kayak potensio, ini untuk ngatur berapa watt yang kita mau gunakan. Nah ini digital ya, jadi nanti ada angkanya. Biasanya sih saya mulai dari 60 ya untuk kawat yang 0,8 lah. Masukinnya langsung aja gitu. Setelah masuk kita putar ke kanan, dia tidak akan keluar lagi ya. Ini udah kuat nih, jadi ingat baik-baik, ini jepitan yang model gini yang putih ada besinya itu adalah untuk negatif ya. Nah kemudian ada lagi kabelnya untuk positif. Nah ini begini modelnya nih, ujung kabel ininya sama tapi ujungnya ini beda. Sekarang untuk kemana nih kabel satunya? Pasangnya di positif. Nah sama dengan tadi, jadi kita masukin dulu ya. Kita masukin gini, setelah masuk kita putar ke kanan sampai mentok ya. Nggak usah kenceng-kenceng banget juga nggak usah, karena dia ada penahannya ya. Nah ini sebelum kita menggunakan, kita arahkan ke paling minimal dulu. Oke ya, jadi saklarnya itu di sini ada kipas anginnya. Jadi kipas angin ini nyedot panas dari sini buang keluar. Ini saklarnya. Nah on off nya ya, saklar on off. Oke. Nah bagaimana sih cara kita mengelas? Nah kita katakan seperti ini nih, anggaplah ya ini mau dilas nih begini, ini mau disambung antara ini dengan ini ya. Maka kabel ardenya ini atau kabel negatifnya ini kita pasang di sini ya. Nah, pokoknya dia connect gini. Oke. Nah sementara untuk yang bagian lain kita cukup taruh seperti ini ya. Nah nanti setelah dia hidup kita tempelkan gitu. Nanti ada kok video demonya, tenang aja. Oke ya, di sini. Nah pada saat kita menempelkan seperti ini, diusahakan, ini kuncinya nih. Jadi ini kita bukan usahakan ya, keharusannya tidak boleh benar-benar rapat. Jadi betul-betul cuman berapa mili gitu loh, nggak sampai 1 mili. Pokoknya dia nggak boleh rapat banget, karena kalau rapat akan melengket nih kawatnya, dan pada saat melengket kita setengah mati nih ngeluarin ya. Jadi begitu kita tempelkan, pada saat sudah ada bunga api atau percikan api, nah kita mulai jalankan seperti gitu ya. Nanti lihat di video demonya deh ya. Oke. Nah seperti inilah. Terus kemudian bagian ini, nah setelah kita selesai las, kita pukul-pukul supaya keluar ininya, serbuk-serbuk yang memang tidak matang, sambil kita sikat gitu. Oke, jadi ingat negatifnya ditempelkan ke
media yang mau dilas. Sementara positifnya ini kita dekatkan, tapi jangan sampai dia melengket, ya. Jadi begitu dia sudah menimbulkan percikan api atau bunga api, kita pertahankan di situ sambil kita jalankan ke bagian yang mana yang memang mau dilas. Dari sini misalnya ke bawah, gitu. Nah, untuk bagaimana teknik ngelas, teknik siksak dan lain sebagainya, saya tidak jelasin di sini karena ini bisa didapatkan di banyak video lainnya tentang cara mengelas yang benar, ya. Kalau di sini saya cuma memperlihatkan secara ringkas, mengenalkan bagaimana sih mesin las itu, dan juga apakah mesin las itu bisa dipakai di rumahan? Bisa. Sekarang sudah ada teknologi inverter untuk mesin las, jadi dengan listrik rendah pun kita bisa nyalakan, kita bisa jalankan, kita bisa ngelas di rumah. Oke. Nah, seperti itu. Sekarang saya mau perlihatkan dulu bagaimana kalau kita menyalakan, ya. Boleh tolong dipasangin ininya nggak? Kabel ini powernya. Pasang aja, tolong pasang. Oke, terima kasih. Nah, ini ada setelah kita pasang. Saya nggak jalanin ya, karena saya nggak pakai kacamata lasnya. Nah, dan juga malam nih saya nyalain, kita lihat nih digitalnya. Oke, ini saya singkirkan dulu sedikit. Nah, kita lihat di bagian digitalnya, ya. Ini saya minimize dulu, paling minimal. Saya nyalain. Nah, nyala deh. Oke. Nah, pada saat nyala itu kita bisa deketin ini, ter, ya. Tadi saya nggak lakuin sekarang, ya. Nah, ini kita atur. Cara mengaturnya kita naikin. Nah, kita mulai dari 40 juga boleh. Oke. Semakin tinggi, maka semakin besar kawat las yang bisa digunakan, tapi juga semakin besar watt listrik yang terpakai. Oke. Nah, biasanya di 60-an gini. Nah, ini sudah oke. Ya. Nah, jika kita sudah selesai melas, kita matikannya juga sama seperti ini. Oke. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman, ya. Nah, bagaimana kita menggunakan mesin las. Dan sekali lagi, maaf saya mengulang-ulang, videonya nanti akan ada video demonya bagaimana melas. Oke. Melas, ya. Nah, kita pakai mesin las roll wall. Nah, kita pasang dulu kabel RD-nya. Itu kabel gigitan lasnya, ya. Kita pasang untuk pengelasannya sendiri. Nah, ini biasanya kita pakainya enakan itu yang di sudut 45 derajat. Oke. Ya, jadi kan enak nih. Kacamata seperti ini. Nah, sengaja saya di luar yang terang-terang gini karena gelap kacamatanya. Dan gigitannya bagus. Nah, kita mau las yang ini kira-kira, ya. Nah, kita mulai las, ya. Tes dulu. Untuk memastikan badan dasarnya. Nah, jadi lihat, ya. Jadi untuk menyambung besi kita pakai mesin las konvensional aja lah, mesin las listrik. Kalau pakai mic bagus. Nah, kelihatan hasilnya itu mengkilat, ya. Itu bertanda bahwa matang. Uniker ulang, ya. Oke, Unikers, tadi
Saya udah jelasin satu demi satu bagaimana dan apa sih yang dibutuhkan pada saat kita ngelas. Dan ingat baik-baik bahwa saya jelasin ini bukan untuk sebagai tukang las profesional, tetapi paling tidak kita sebagai orang rumahan tetap bisa menggunakan las, tetap bisa membeli mesin las. Sekali lagi saya ulang nih, harganya cuma sekitar 700.000 sudah dapat satu set, kecuali kacamata yang auto darken ini ya, dan tentunya kawat lasnya sendiri. Oke. Nah, apalagi ya kira-kira yang belum saya bahas, kayaknya udah semua. Tadi juga udah lihat demonya ya, yang saya ambil cuplikan dari video saya yang lama gitu. Seperti itu. So, apapun yang bermanfaat, beragam masalah dan solusinya akan terus saya akan bikin videonya, terus sajikan ke Unikers semua. Silahkan jika konten ini bermanfaat, video ini bermanfaat, silahkan dibagikan di sosial media kalian semua, boleh. Kalau ada yang mau ditanya, boleh di komen di bawah. Dan tentunya yang paling penting adalah dengan mendukung channel ini, kita akan terus dapatkan video-video yang bermanfaat. Jadi subscribe ya, subscribe. Dan jangan lupa ada tombol lonceng di samping subscribe, tolong ditekan. Jadi gunanya apa? Besok lusa ada video baru, ding dong, ada notification buat Unikers semua. So, salam kreatif, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Unikers. So, see you on the next video. Nah, ini tambahan. Saya akan memilih secara random dari subscriber saya, subscriber Rumah Unik, untuk saya promote di video selanjutnya. Ya, jadi akan ada, apakah itu 2, 3 atau 4 channel akan saya promote. Oke, so saya katakan saya akan pilih secara acak, jadi pasti semua dari kalian punya kesempatan untuk saya promote. Oke, so subscribe ya, biar punya kesempatan untuk dipromot, karena tidak ada subscriber lama atau baru, semua sama. Sekian.